Skenario Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam menarik untuk dibahas. Ya, Garuda kini memiliki kans yang cukup besar untuk lolos dari fase grup usai menumbangkan Vietnam pada matchday kedua grup D pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar, kemenangan Timnas Indonesia dipersembahkan oleh Asnawi Mangku Alam lewat tendangan penaltinya di menit ke-42. Berkat kemenangan tipis 1-0 ini, kini Garuda pun bertengger di peringkat ketiga di grup D dengan memiliki 3 poin. Sedangkan Vietnam dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023 apapun hasil dari langkah pamungkas nanti saat melawan Irak. Sehingga pasukan Philippe Troussier dipastikan akan tetap berada di posisi keempat. Saat ini, Jepang sejatinya juga memiliki 3 poin sehingga pertandingan pamungkas grup D antara Timnas Indonesia vs Samurai Biru julukan Jepang akan menentukan siapa yang akan menemani Irak untuk lolos ke babak 16 besar. Ya, Irak pun dipastikan menjadi juara grup D dengan 6 poin yang sudah mereka miliki. Sehingga Irak hanya menunggu satu tim antara Jepang atau Indonesia yang akan lolos via 2 tim teratas di masing-masing grup. Menariknya, peringkat ketiga pun masih bisa lolos ke babak 16 besar andai menjadi 4 peringkat ketiga terbaik di fase grup tersebut. Karena itulah, Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk lolos ke babak 16 besar. Skenario pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang saat berjumpa di Al-Tumama Stadium Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga nasib Garuda dan Samurai Biru ditentukan benar-benar dari hasil pertemuan mereka dan hasil dari grup lain. Kembali ke skenario pertama, asalkan Timnas Indonesia menang, maka Garuda akan memiliki 6 poin, sedangkan Jepang tetap 3 poin. Dengan begitu, pasukan Sintayong akan mengakhiri grup D di posisi kedua dan otomatis lolos ke 16 besar lewat status 2 tim teratas di grup tersebut. Lalu skenario kedua, ketika hasil Timnas Indonesia versus Jepang berakhir imbang, maka Garuda dipastikan menjadi tim yang menempati peringkat ketiga. Meski hasil imbang membuat Jepang dan Timnas Indonesia sama-sama memiliki 4 poin, Garuda akan menempati posisi ketiga. Sebab Timnas Indonesia kalah dalam hal selisih gol, di mana Jepang saat ini selisih golnya +1, sedangkan Garuda -1. Jadi, hasil imbang jelas tak akan mempengaruhi hasil selisih gol dan karena itulah Jepang yang akan berada di atas Indonesia pada klasmen grup D. Andai skenario kedua itu terwujud, maka Garuda berharap lolos ke 16 besar dengan mengandalkan hasil dari grup lain. Sebab Timnas Indonesia berharap dari status 4 peringkat ketiga terbaik di fase grup tersebut. Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia kalah? Skenario ketiganya adalah Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar andai kalah dari Jepang jika masuk dalam 4 peringkat ketiga terbaik. Sejauh ini, Timnas Indonesia memimpin klasmen peringkat ketiga terbaik dengan perolehan 3 poin. Tim-tim dari grup lain yang berada di peringkat ketiga sejauh ini hanya memiliki 1 poin. Saat ini, Indonesia berada di puncak klasmen peringkat 3 terbaik. Indonesia di atas Suriah, Tajikistan, dan Palestina. Sehingga kans Garuda untuk lolos ke 16 besar andai kalah dari Jepang pun terbilang cukup besar. Tentunya harapan terbesar adalah Timnas Indonesia harus menang saat melawan Jepang nanti. Jika lolos ke 16 besar, maka Timnas Indonesia akan menciptakan sejarah karena untuk pertama kalinya lolos dari fase grup pada ajang Piala Asia. Sebelumnya, dari 4 edisi Piala Asia yang sudah dilalui Timnas Indonesia, Garuda selalu tumbang di fase grup. Selain naik posisi di klasmen grup D, Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA.
Menurut perhitungan laman footballranking.com, Timnas Indonesia mendapat tambahan 23,26 poin. Perolehan poin itu membawa Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 147 ke 140 dunia, yang sebelumnya Timnas Indonesia turun 1 posisi karena kalah 1-3 dari Irak.